Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parenting Ibnu Abbas kembali. Malam ini saya ditemani oleh Ustadz Umarul Faruk Abu Bakar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat Dodi. Ustadz? Sehat, alhamdulillah, Insyaallah. khair. Sudah lama tidak podcast dengan Masya panjenengan. Allah. Kangen ini buat Iya Ustadz. ngobrol bareng. Oke. Spesial di bulan kemerdekaan ini Ustadz, bulan Siap. Agustus kita akan mengangkat sebuah tema tentang mendidik generasi merdeka. Yang dimana kita akan membahas bagaimana pendidikan Islam dapat berperan membentuk generasi yang sekarang ini tidak hanya sebatas tentang penjajahan fisik, tapi juga bagaimana cara anak-anak didik bahkan kita para guru bisa terhindar dari namanya kemalasan, kemudian berpikirnya bisa lebih kritis dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas seputar Siap. itu Ustadz. Insyaallah. Sebelum masuk ke pembahasan mungkin Ustadz mau menyampaikan sepatah dua patah kata atau langsung pertanyaan dari saya Ustadz. Baik. Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ini kita lihat itu sudah mulai dari awal Agustus ya. Iya. Awal Agustus itu mulai dari berbagai macam acara, termasuk nanti pada malam tanggal 17 itu ada tirakatan. Iya. Kemudian paginya itu ada upacara bendera, lalu diakhiri dengan berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat. Iya. Tujuannya memang untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Iya. Pertanyaan dari balik semua acara yang diadakan itu, adakah pesan-pesan kemerdekaan tersampaikan kepada generasi kita atau tidak? Iya. Atau hanya sebatas kesenangan, kenikmatan, merayakan berbagai hal, ataukah memang itu tersampaikan? Itu yang masih saya pikirkan, meresahkan hati. Kadang-kadang kita terlalu larut ya, Terbawa suasana yang macam-macam, tapi kemudian minim pesan kemerdekaan tersampaikan melalui acara-acara yang diadakan itu. Maka saya kira penting juga ketika kita mengadakan acara-acara seperti itu, narasi oleh para sesepuh, dari ayah kepada anaknya, dari tetangga kepada tetangganya, itu tetap tersampaikan bahwa semua ini sebetulnya kita adakan, kita lakukan untuk pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang kedua untuk menjaga agar kemerdekaan kita ini benar-benar merupakan sebuah karunia yang bisa terus kita jaga sampai kapan. Iya. Jadi tidak hanya sebatas euforia semata Ustadz ya. Harus ada pesan-pesan yang tersampaikan. Nah, ini berarti selaras dengan apa yang mau saya tanyakan nih Ustadz. Menurut Ustadz, arti generasi merdeka di tema kita ini itu dari sudut pandang kalau kita sebagai seorang pendidik Islam itu bagaimana Ustadz? Baik. Pertama, generasi yang merdeka itu generasi yang benar-benar bisa memahami makna keberhambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, setiap orang yang merdeka itu artinya dia benar-benar bebas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa paksaan harus mengikuti keinginan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai. Jadi saya ini kembali lagi kepada ada dua hal yang ingin saya tekankan dalam hal ini. Pertama, kita terlahir dalam keadaan merdeka. Kata Umar bin Khattab, "Mata sta'battumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Artinya perbudakan itu sama sekali tidak diperbolehkan dengan tujuan apapun, untuk keinginan apapun. Kita terlahir dengan merdeka. Untuk memilih jalan hidup kita, untuk memilih suratan kehidupan, pilihan-pilihan kehidupan kita selanjutnya. Juga kita, kalaupun ada perbudakan, ada penghambaan, maka penghambaan itu hanya kepada yang menciptakan kita semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di lapangan tanah air yang kita cintai ini, itu jangan sampai kemudian ada
orang yang terzalimi, tidak diberikan kesempatan untuk beribadah dengan baik, tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan agamanya dengan baik, itu sebetulnya bagian dari perbudakan yang terjadi kepada manusia pada nilai dirinya yang sejati. Karena dia dilahirkan sebagai seorang yang merdeka, yang berhamba, kemudian dia dihalangi untuk melakukan ibadahnya, penghambaannya yang totalitas kepada zat yang menciptakannya. Jadi artinya ya kita kembali ke kita dari lahir juga sudah merdeka Ustadz ya. Yang kalau terjajah itu ya tidak dibenarkan di situ Ustadz ya. Nah, kemudian kalau realisasinya dengan saat ini di Indonesia Ustadz, bagaimana Ustadz melihat dari kemerdekaan bangsa ini saat ini di tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia ini bagaimana Ustadz? Ya, kita dalam banyak aspek ya, kita sangat bersyukur. Pertama, kita tidak dijajah secara militer. Ya. Kita tidak dijajah secara tekanan-tekanan seperti yang kita lihat di Rohingya, seperti yang kita lihat di Palestina, seperti yang terjadi di Ukraina. Kita alhamdulillah sudah terbebas dari seperti itu gitu ya. Dan itu sebuah kesyukuran di mana Indonesia saat ini banyak para asatidzah kita yang dari Timur Tengah yang akhirnya datang ke Indonesia, mereka menyatakan Indonesia ini adalah jannah, adalah benar-benar surga. Karena di Indonesia ini kita bisa melaksanakan ibadah kita, penghambaan kita yang sepenuhnya kepada Allah, melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pendidikan dengan baik tanpa ada yang menghalangi dari manapun. Di sisi itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan kemerdekaan ini. Tapi kemudian di sisi lain kita perlu memperhatikan sudah sejauh mana kedaulatan ekonomi kita. Kedaulatan pangan kita. Kedaulatan pengelolaan kita terhadap negara kita sendiri atas mineral-mineral yang kita miliki, atas tambang, hasil bumi, hasil laut yang kita punyai. Apakah kita benar-benar sudah bisa merdeka untuk mengelola hasil alam kita sendiri, ataukah kita masih terjajah dari pihak-pihak lain yang ingin mengambil alih apa yang ada di dalam negeri kita ini? Nah, berarti ini kita harus melihat dari sudut pandang yang lain Ustadz ya. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz ya? Kalau kondisi saat ini kita memang secara fisik sudah merdeka, tapi kalau secara tidak langsung kan kita masih terjajah oleh berbagai hal Ustadz. Karena kalau yang kita lihat ya dari budaya-budaya kita yang mulai hilang, yang mulai berganti dengan budaya-budaya yang budaya barat yang kurang baik atau yang lain sebagainya, itu bagaimana hakikat kemerdekaannya itu Ustadz? Jadi kita merdeka dengan pendidikan. Kita pertama ada dua hal yang membuat kita merdeka itu sebetulnya. Yang pertama kita merdeka dengan keimanan, kemudian yang kedua kita merdeka dengan pendidikan. Keimanan itulah yang akan membuat kita benar-benar merdeka daripada rasa takut, kemudian merdeka dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam penindasan, berbagai macam tekanan-tekanan, penghambaan kepada selain yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia merdeka ketika kita memiliki keimanan yang tinggi kepadanya. Dan pendidikan itu membuat kita juga merdeka dalam mengelola kehidupan kita, kehidupan negara kita, kehidupan masyarakat kita dari intervensi yang lain. Kenapa orang lain ya yang misalnya mengurusi Indonesia? Kenapa orang lain misalnya yang mengurusi politik Indonesia, arah politik Indonesia? Kenapa ada orang lain yang misalnya yang mengurusi mineral, tambang, hasil bumi, hasil laut, minyak yang ada di Indonesia? Itu karena mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, yang jauh lebih mumpuni untuk mengelola itu semuanya dari kita. Kita tidak tidak merasa rendah diri dari semua ini, tetapi di sisi lain kita perlu mengakui bahwa ada sebagian dari wilayah kita ini, pulau-pulau kita yang ada ini, itu belum sepenuhnya tergarap oleh kita sendiri. Banyak di antara
tambang-tambang kita, hasil-hasil bumi kita itu dibawa keluar dan kemudian di Indonesia hanya menyisakan tentang limbahnya saja, hanya menyisakan lubang-lubangnya Lubang-lubangnya saja, saja, ya, yang ya, ya. kemudian itu Sisa-sisanya. sisa-sisanya yang kemudian mendatangkan penyakit, membutuhkan waktu lama untuk kemudian Untuk direcovery, ya, dikembalikan. recovery dari hasil-hasil yang sudah dibawa keluar itu, dan kita akhirnya hanya menggigit jari karena ternyata mereka yang kaya sementara di sekitar kita masih miskin. Ini bagian dari keprihatinan. Tetapi dengan menguatkan pendidikan kita, insya Allah semua ini kita bisa lalui. Ya. Nah, masalahnya memang pemerintahan 20 tahun yang akan datang ya, sebagaimana kita kenal, itu ditentukan oleh bagaimana pendidikan anak-anak sekarang. Oh, ya, Ketika ya, ya, ya. misalnya anak-anak itu terlenakan oleh banyak hal, maka pada akhirnya pemimpinnya juga ya itulah cerminnya nanti. Dan ketika seperti itu apakah kita masih bisa berharap gitu ya? Ya tentunya kita tidak putus harapan, tapi Ya. yang mampu kita lakukan sebagai pendidik di sini ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, sehingga Ya, ya. nanti anak-anak yang berada dalam tanggung jawab kita ini memiliki rasa cinta untuk tetap berbuat bagi Indonesia. Nah, caranya ini bagaimana Ustadz untuk mengingatkan kembali, menyadarkan kembali para generasi muda saat ini tentang hakikat kemerdekaan yang nantinya akan terpakai sampai ke depan Iya, nanti, jadi Ustadz. memang tak kenal maka tak sayang gitu Tak ya. kenal kata sayang. Ya Iya, tak iya, kenal iya, maka iya. tak sayang. Anak-anak itu perlu kita kenalkan ya. Kita kenalkan dengan Indonesia kita, luasnya yang kandungan alam yang sangat indah. Memang kadang-kadang kita itu tidak kenal Indonesia. Iya, iya, iya. Belum mengenal Indonesia. Belum mengenal sepenuhnya negeri yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini. Ketika kita tahu ini satu hal yang berharga, maka kita akan sangat menjaga dan benar-benar mempertahankannya. Nah, masalahnya kita tidak begitu kenal dengan Indonesia kita, dengan segala karunia yang ada di sini berupa Iya. tumbuhan, flora, fauna, kemudian mineral, hasil bumi, tambang, Iya, iya, kemudian iya. luas daratan, luas lautan yang sangat besar ini, itu belum sepenuhnya kita kenalkan kepada anak-anak kita, dan belum juga kita kenalkan bagaimana sejarah panjang para pejuang untuk memerdekakan negeri ini. Nah, pendekatan-pendekatan sejarah, pendekatan geografi, kemudian biologi, dan langsung menunjukkan ini loh, semua apa yang kita bicarakan ini itu ada contohnya langsung di negeri kita ini. Kemudian juga tetap kita sampaikan adanya masalah yang dihadapi saat ini, sehingga kemudian anak itu menjadi ngeh. Karena memang ketika kita paham sejarah dan tahu betapa berartinya, misalnya begini, Ibnu Abbas ini la qadarullah gitu ya, misalnya satu ketika ingin diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan jadikan apalah, bukan pondok misalnya, atau pengen diambil, dan itu sudah terjadi seperti di Andalusia dan di mana-mana kan begitu. Iya. Jadi sekarang di Andalusia itu bangunan-bangunannya masih ada, tapi kemudian orang mengingatnya itu dulu di sini pernah, Dulunya. dulu Iya, gitu. iya, iya. Nah, pondok atau tempat ibadah atau apapun bisa mengalami hal-hal yang serupa sebagaimana pernah terjadi di Spanyol, di Portugal, di Iya, iya, iya. Turki, di Hanya mana-mana. jadi sejarah. Hanya ya. jadi cerita gitu. Iya, iya. Kenapa? Karena ketidakpedulian generasi untuk mempertahankan itu. Bagaimana mereka bisa peduli ketika mereka tahu sejarahnya, ketika mereka tahu betapa berartinya ini untuk kita pertahankan. Nah, bagaimana cara mengemasnya, Ustadz? Mengemas kisah-kisah tersebut agar lebih masuk, Ustadz? Karena kalau hanya sekedar diceritain kayak biasa itu ya mungkin dulu udah pernah dengar, udah pernah sering dengar ini, tapi kayaknya kurang masuk ini. Bagaimana cara untuk membuat cerita tersebut atau kisah tersebut menjadi kisah yang sangat menggugah semangat, Ustadz? Ya, jadi semangat itu timbul dari rasa cinta itu. Oke. Memang PR kita sekarang itu bagaimana membuat teman-teman kemudian anak-anak kita itu bisa mencintai Indonesianya, bisa mencintai negerinya, mencintai kecamatannya, mencintai kampungnya, mencintai dusunnya, mencintai rumahnya. Itu yang perlu kita tumbuhkan itu ya. Sehingga dengan rasa cinta itu mereka merasa memiliki ini kampungku, ini
daerahku ini, pondokku ini, sekolahku. Dan mereka akan memperjuangkan itu. Karena kemudian ketika sejarah itu menumbuhkan rasa cinta, maka itulah yang akan merawat generasi ke depan untuk tetap berjuang gitu. Jadi Allah alam, kita tidak tahu bagaimana nanti ke depan, tetapi melalui saya kira melalui pelajaran-pelajaran apapun yang kita ajarkan, kita sisipkan rasa cinta kepada Indonesia di situ. Ketika Nasionalisme kita ya. belajar tentang sejarah, bukan cuma sekedar belajar tentang urutan Iya, tanggalnya iya, iya, iya. dan kejadian Kejadian peristiwanya, peristiwanya apa saja. tapi yang kita tumbuhkan itu bagaimana agar yang kita ceritakan menumbuhkan rasa cinta ke hati anak-anak. Ketika cerita tentang geografi, pulau-pulau yang ada, kemudian tanah, bentuk-bentuk tanah, segala macam, provinsi, ibu kota, kabupaten, struktur pemerintahan, Iya. bukan berhenti di situ. Harapannya ketika kita bercerita tentang geografi, PPKN, atau apapun, itu kita masukkan rasa cinta kepada tanah air melalui pelajaran-pelajaran itu. Sehingga Iya. harapannya belajar apapun, kemudian mereka dalam kajian apapun yang tumbuh ada rasa cinta, ternyata tidak usah jauh-jauh. Negeriku ini memiliki semuanya dan disitulah akan timbul rasa cinta. Nah, berarti ini menumbuhkan rasa nasionalis Ustaz ya. Nah, kalau bisa nggak Ustaz kita kaitkan dengan nilai-nilai atau rasa nasionalis ini dengan nilai-nilai keislaman Ustaz, agar lebih relate lagi. Karena ada yang beranggapan bahwasannya kita tuh nggak perlu nasionalis banget karena apa yang ada di Indonesia pun juga nggak sesuai, tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini bagaimana kita menggabungkan Ustaz agar kita benar-benar menjadi manusia Indonesia yang nasionalis dan yang kuat imannya juga Ustaz. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggalkan kota Mekah, beliau bilang, ya Makkah, wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna qaumaka akhrajuni. Wahai Mekah, sungguh engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Aku seandainya bukan karena kaummu mengeluarkan aku pasti tidak akan keluar dari sini. Artinya itu sesuatu yang manusiawi, rasa cinta ke tempat di mana dia dilahirkan, rasa cinta kepada tempat di mana dia dibesarkan, rasa cinta kepada suasana yang dia rasakan di masa kecilnya untuk kemudian diharapkan kembali berulang di waktu dewasanya, itu sesuatu yang alami. Sehingga kemudian tidak menafikan rasa cinta kita kepada sesama muslim di dunia manapun, di negeri manapun, lalu kemudian seakan-akan kita melupakan negeri kita sendiri. Bagaimanapun juga itu sesuatu yang alami, dan sesuatu yang alami itu memang kita, kecintaan kepada negara itu perlu kita rawat. Nah, hanya saja cara merawatnya itu yang perlu kita perbaiki, bahwa rasa apa sih implikasi atau efek dari rasa cinta kepada nasionalisme, dan apa sih bentuk nasionalisme? Nasionalisme itu artinya kita rasa memiliki cinta dan rasa Iya, iya. memiliki negeri ini. Itu sebetulnya yang paling penting. Maka kalau ada orang yang hobinya upacara misalnya, kemudian hobinya kegiatan-kegiatan formal, itu baik gitu ya. Tapi kemudian orang yang semua itu pada akhirnya rasa cinta tidak cukup dibuktikan dengan hal-hal yang formalitas seperti itu. Rasa cinta itu dibuktikan bagaimana kita memberi untuk negara ini. Kalau Memberi, ya, ya. kalau ada orang koruptor, dia bawa semuanya uang rakyat, dia curi hasil pajak, kemudian dia bawa keluar sampai triliunan rupiah. Iya. Itu pada akhirnya kita mikir, orang-orang ini yang bilang cinta tanah air, nasionalisme, kok korupsi gitu. Terus rasa cintanya itu dibuktikan dengan apa gitu. Kalau pada akhirnya dia rampok sendiri uang bangsanya, dia ambil sendiri uang orang-orang yang menjadi bagian dari rakyatnya itu. Ya, ya. Nah, kemudian dia memberikan kesempatan masuk kepada pekerja asing,
lebih dari diistimewakan daripada anak-anak di negeri sendiri, lalu di mana rasa cintanya kepada bangsa ini kalau sikapnya seperti itu? Nah, Oke. sebetulnya nasionalisme itu dibuktikan pada bagaimana kita memberi untuk negeri ini dan juga memberi untuk masyarakat yang ada di negeri ini gitu. Oke. Tidak Berarti sekedar dengan kegiatan-kegiatan formalitas yang sebetulnya orang pun bisa melakukan hal yang sama. oke, kalau hanya sebatas apa namanya ya, hanya sebatas perilaku itu semua orang hanya sebatas tindakan itu semua orang bisa, tapi kalau kita resapi, kita lakukan itu yang memberi tadi Ustaz ya. Ya, Itu yang tidak semua orang bisa Ustaz ya. Baik. Nah, kemudian Ustaz, masih kaitannya dengan anak muda terkait kemerdekaan ini, bagaimana cara kita untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh asing yang nantinya bisa melemahkan nasionalisme kita, Ustaz? ya. Jadi melemahkan itu artinya membuat kita lebih cinta kepada negeri orang daripada negeri kita sendiri. Lebih cinta budaya orang daripada budaya kita sendiri. Lebih suka untuk ikut-ikutan dan lupa dengan negeri kita itu ya. Iya. Jadi sebetulnya budaya luhur Indonesia, budaya sopan santun yang ada di sini ini budaya yang bagian dari yang tidak terpisahkan dan perlu untuk kita cintai. Dan itu kemudian tidak menafikan kecenderungan kita untuk mencintai yang lainnya gitu ya. Ya. Tidak menafikan kita untuk cintai yang lainnya, tapi kemudian semua itu ada batasan-batasannya gitu ya. Batasan itu artinya ya, kalau kita mencintai taruhlah Korea gitu ya, cintai India, taruhlah mencintai Arab Saudi, taruhlah mencintai Amerika, Iya. kita mencintai Rusia. Boleh aja. Terus kenapa kalau kita cinta? Kan mereka juga punya apa namanya? Kelebihan-kelebihan dan juga kita perlu mengakui kalau ternyata di satu sisi ada negara-negara dan banyak negara yang lebih baik daripada Indonesia Iya, gitu iya. ya. Tapi kemudian rasa cinta itu bagaimana kita gunakan untuk membangun negeri kita ini. Oke. Kita gunakan untuk membangun tanah kita ini dan kalaupun budaya-budaya itu kita bawa ke sini jangan sampai merusak nilai-nilai Ya, 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 ya. tatanan kesopanan yang sudah ada di negeri ini jauh-jauh sebelumnya. Jangan sampai budaya baru malah melunturkan budaya kita, Ya, Ustaz ya. terutama dalam hal nilai ini. Karena memang Indonesia itu mahalnya itu karena nilai kesopanannya itu. Oh iya, Nilai itu yang kesopanan itu yang kalau dijunjung tinggi. dijunjung tinggi dan dikagumi orang di seluruh dunia. Kalau pada akhirnya nilai kesopanan itu tergantikan dengan budaya asing. Iya, iya, iya. Nah, itu yang ya sebetulnya yang dilarang, yang perlu dilarang karena itu sudah merusak nasionalisme gitu. Karena dia lebih suka budaya asing untuk dibawa ke sini, menghilangkan nilai-nilai bangsa yang luntur dan yang luhur dan berbudaya tadi. Ya sebenarnya budaya kita itu sudah apa ya, sudah pas sebenarnya Ustaz ya. Sopan santun, tata krama, adab, itu kan semuanya sudah diajarkan Ustaz ya. Nah, yang jadi masalah kadang role model atau yang kita lihat keseharian di internet, di sosial media itu hal-hal yang berkebalikan. Lebih apa ya, lebih ke merasa pengen bebas atau bagaimana. Ini kita harus bisa mengontrolnya Ustaz. Ini caranya Ya, bagaimana Ustaz? di sini memang kita perlu ada apa namanya juga ya, Mhm, harapan bagi yang pemilik akun dengan banyak pengikut ya. Taruhlah influencer ribuan, influencer. taruhlah jutaan gitu ya. Itu mereka merasa atau tidak merasa, itu ada yang mengaguminya. Iya, iya, iya. Dan ketika ada yang mengaguminya itu, merasa atau tidak merasa, nanti akan ada yang mengikutinya itu. Iya, iya. Artinya kita perlu juga ya perlu mengingatkan juga kepada netizen, Mhm, influencer, mhm. kepada apa namanya tokoh-tokoh publik gitu ya, Mhm, mhm. untuk yang mengedepankan hal-hal yang baik gitu ya, ketika Iya. dalam sosial media saat mereka menjadi panutan dan ikutan banyak orang. Kadang-kadang memang kerusakannya itu dimulai dari situ gitu ya, Oke. ketika ternyata satu hal yang buruk
itu dianggap sebagai biasa, hal yang biasa. Iya, iya. Misalnya dulu penuh sopan santun, sekarang kalau misalnya anak muda jalan gandengan, kemudian mohon maaf ciuman gitu ya, Di tempat umum atau tempat bagaimana? Iya, umum iya, 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 itu iya. dianggap sebagai biasa. Kenapa? Karena memang secara media sosialnya itu sudah tersebar luas gitu. Iya. Dan orang-orang melihat, oh rupanya kayak begini ini biasa. Nah, dari sisi ini kemudian kita perlu mengingatkan bahwa ini bukan budaya kita. Iya. Bahwa budaya berdua-duaan, bahwa budaya bebas, bahwa budaya tidak terkontrol hubungan laki-laki dan perempuan itu bukan bagian dari budaya kita gitu ya. Budaya kita itu sopan santun, menjaga, ada tata krama yang perlu diatur antara Mhm. hubungan laki-laki dengan perempuan, itu budaya kita gitu. Nah, di sini kemudian yang kita perlu miris juga karena semakin ke sini kan semakin ke sana gitu ya. Semakin Iya, ke iya, sana iya. tuh saya semakin dekat dengan budaya-budaya barat Oke, oke, gitu, oke, iya. dekat dengan budaya-budaya Korea sehingga, eee, ya kita sendiri merasa miris juga gimana caranya supaya dalam hal ini kita berkembang dengan banyak, kebaikan potensi yang kita miliki dan di sisi lain secara aturan dan norma ini bisa tetap terjaga. Iya, ya ini jadi PR bersama Ustadz ya, Nah, terkait menanamkan kembali tata krama, adab dan lain sebagainya. Eee, Langkah praktisnya bagaimana Ustadz kita untuk melakukan, apa namanya, penanaman itu kembali kepada ya kalau kita guru berarti kepada murid kita lah, itu bagaimana Ustadz langkah praktisnya? ya 2 hal tadi ya, 2 hal yang akan membuat kita, semakin apa namanya, kuat ya, Mmm, kuat. Yang pertama keimanan, yang kedua pendidikan. Nah, oke. ini yang perlu kita tekankan secara khusus kepada anak-anak kita. Pertama, dalam setiap pelajaran apapun yang kita sampaikan kepada mereka harus mengandung 2 nilai ini. Pertama nilai, keimanan, bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, anak-anak kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian juga menanamkan nilai-nilai pendidikan tentang bagaimana mereka bermanfaat kepada orang lain, mereka beramal soleh dengan apa yang mampu mereka lakukan gitu ya. Juga menanamkan rasa cinta kepada Indonesia melalui pelajaran-pelajaran apapun. Nah, dengan pendidikan ini, iman dan pendidikan inilah cara kita menjaga generasi. Setelah itu terserah lah ya, saya mau jadi berkembang di kelautan, di bisnis, di kehutanan, Mmm, terserah aja. Yang penting 2 hal ini benar-benar kita jaga itu. Yang pertama nah, keimanan, yang kedua pendidikan. imannya kuat, pendidikannya kuat Ustadz ya, Mhm, jangan sampai berat sebelah ini ya. mhm. Mungkin kalau dengan fenomena yang mengatakan akhir-akhir ini sempat booming lagi Ustadz terkait pendidikan tuh nggak penting, belajar tuh nggak penting, itu bagaimana tanggapan Ustadz? Yang penting itu Ini muncul Ustadz ya di beberapa influencer mengatakan pendidikan tinggi-tinggi itu nggak penting, karena aku pun sukses tanpa harus belajar sampai sarjana sampai dan sebagainya. ya, jadi sekolah formal mungkin ya. Iya sekolah formal Ustadz. Jadi kalau pendidikan tidak penting, itu nggak mungkin, gitu ya. Orang pada akhirnya bisa berpikir, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, itu karena pendidikan. Cuma apakah harus ditempuh melalui jalur formal dan tidak formal, itu kan tinggal kecenderungan masing-masing. Artinya, ternyata aku pun masih hidup, makananku cuma, apa namanya, ubi. Iya. Nasi itu nggak penting, kau pun masih hidup cuma dengan ubi gitu ya. Mhm, mhm. Kenapa terus kemudian kita hilangkan nasi lalu kita meremehkan orang-orang yang menyukai nasi gitu? Mhm, Kan enggak. Nah itu kalau kecenderunganmu sukanya makan ubi, sukanya mhm, makan roti, ya sudah ya, nikmati saja. oke. Tapi kemudian tidak perlu menafikan orang yang punya kecenderungan yang lain, Ya, ya, kenikmatan ya. yang lain. Misalnya dia suka ternyata nggak perlu mobil, pakai sepeda pun bisa ke sini. Ya, Lalu ya, ya, terus ya. apa kita, ya udah nggak usah ada mobil aja, nggak usah apa namanya, yang pakai mobil itu ganti dengan sepeda semua, juga kan enggak. Ini kan soal pilihan ya, Pilihan, iya. soal keinginan, soal ya saya senangnya mobil. Ke Jakarta, oh ternyata nggak usah pakai kereta, saya pakai motor aja bisa. Terus apa kemudian kereta kita hilangkan? Kan enggak. Mhm. Ya silahkan kalau mau pakai motor aja. Tetapi orang yang memang kesukaannya kalau ke Jakarta pakai kereta, ya tetap biar aja dia dengan kesukaannya Iya, gitu iya, ya. iya. Sebagai bagian dari kita menghargai kecenderungan kesukaan orang lain gitu ya.
Artinya kalau soal pendidikan formal atau tidak formal itu pilihan. Mau formal mau tidak formal itu pilihan. Tapi apa kemudian kita meremehkan orang yang sekolah formal Iya. atau kita meremehkan orang yang sekolah tidak formal kan enggak. Oke. Jadi di Jadi titik itu. iya harus bisa menempatkan posisi juga Iya. Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin terakhir ini Ustadz. Ada nggak Ustadz pesan yang mau disampaikan untuk generasi muda saat ini terkait kemerdekaan yang apa ya, yang momennya pas banget di bulan Agustus Ustadz, untuk Mm-mm. para pemuda di hari kemerdekaan ini Ustadz. Ya, pertama dua hal tadi ya, keimanan dan pendidikan. Keimanan ini sebetulnya yang membuat kita seperti kata Rib'i bin Amir itu, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang membebaskan kita dari menghamba kepada manusia kepada menghamba kepada Tuhannya manusia. Sayang banget kita sesama manusia tapi malah dizalimi oleh manusia yang lainnya. Iya. Karena merasa ini kastanya lebih tinggi, ini uangnya lebih banyak, lalu kemudian kita dihambakan, jadi diperbudak oleh orang lain. Jadi Islam ini datang untuk membuat kita merdeka, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan menyembah yang lain. Yang akhirnya karena menyembah yang lain itu kita jadi terbudakkan oleh apa yang kita sembah. Kemudian yang kedua, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Islam itu, iman itu membuat kita keluar dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Iya. Akhirnya harapan kita, pikiran kita, perasaan kita itu jauh tinggi, lebih bebas karena harapan kita jauh lebih besar. Kemudian wa min juril adyan ila adlil Islam. Daripada kecurangan agama-agama kepada keadilan nilai-nilai Islam. Adapun pendidikan itu akan membuat kita merdeka dari segi pemikiran, dari segi sikap, dari segi pilihan-pilihan hidup. Sehingga ketika kita memilih pendidikan yang sesuai dengan kecenderungan kita, mau melalui jalur formal ataupun non formal, Yeah. satu hal yang pasti bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang beriman dan orang berilmu tinggi derajatnya dibanding yang lain. Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Artinya pendidikan itu usaha mendidik, menempa dengan ilmu, dengan akhlak, itu akan menjadikan kita jadi orang-orang yang benar-benar merdeka dengan iman dan ilmu yang kita miliki. Oh, luar biasa sekali. Berarti penting Ustadz ya, tadi iman dan pendidikan Ustadz ya. Baik Ustadz, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya, sudah berbagi pencerahan juga terhadap saya. Ilmu dan iman itu penting untuk generasi kita, untuk kedepannya lagi, untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Semoga kita benar-benar bisa merealisasikannya Ustadz. Terima kasih pemirsa Hebaska TV sudah memperhatikan atau menonton tayangan podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ustadz Umar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.